Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha kelas 6, apa kabarnya kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Devi berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, bunga sepatu ini adalah contoh bunga lengkap. Mengapa dikatakan bunga lengkap? Karena terdiri dari tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada putik sebagai alat kelamin betina, ada benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan yang tak kalah pentingnya ada mahkota bunga. Bunga yang cantik dan indah tidak hanya mekar di negara kita Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal tersebut disebabkan karena kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Bunga sepatu bisa tumbuh di negara Indonesia dan negara Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu digunakan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut dengan bunga raya atau bunga nasional. Selanjutnya yaitu bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini tumbuh dan mekar di Indonesia dan negara Laos. Di negara Indonesia sendiri, bunga Kamboja biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam tarian. Contohnya adalah tari Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja ini biasa digunakan sebagai dekorasi acara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan meskipun mereka berbeda negara, ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN sendiri yaitu perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN diantaranya yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, Singapura, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, ada Myanmar, dan terakhir ada Kamboja. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, sekarang kita belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, kita masuk ke negara Indonesia. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Selanjutnya kita masuk ke negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung terkenal yaitu Kampung Ayer, yaitu kampung terapung. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Di negara Brunei Darussalam, secara tradisional, orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Selanjutnya kita masuk ke negara Malaysia. Di Malaysia, terdapat patung yang berukuran 42,7 meter yang terdapat di Batu Caves. Di negara Malaysia juga terdapat kota Georgetown. Nah, kota Georgetown sendiri tercatat dalam UNESCO World Heritage, yaitu sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Selanjutnya kita masuk ke negara Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Nah, bahasa Filipina sendiri merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Di Filipina terdapat tarian tradisional yang bernama tarian Tinikling. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Negara Kamboja memiliki banyak candi. Pada tembok candi terukir dewa-dewa pada agama Hindu dan Buddha.
Negara Kamboja memiliki tarian tradisional yang disebut tarian Apsara. Tarian Apsara sendiri lahir pada 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya negara Myanmar, yang kita juluki sebagai negara 1000 pagoda. Mengapa dikatakan 1000 pagoda? Karena di negara Myanmar terdapat banyak sekali kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa Myanmar yang digunakan adalah bahasa Burma. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Negara Vietnam memiliki permainan tradisional bernama menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini dimainkan dengan membuat lingkaran, kemudian satu orang di tengahnya. Satu orang tersebut harus ditutup matanya dan kemudian harus menangkap satu orang teman. Setelah menangkap satu orang teman, dia harus menebak siapa teman yang ditangkapnya. Kurang lebih permainannya seperti ini. Nah, di negara Vietnam memiliki tarian yang bernama tari caping. Selanjutnya kita masuk ke negara Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal akan kesederhanaan dan kesabarannya. Di negara Laos terdapat olahraga tradisional, yaitu katau. Katau ini seperti bermain bola voli, tetapi memainkannya dengan menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya sendiri terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya kita masuk ke negara Singapura. Di Singapura terdapat patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. Ini patung ini sudah terkenal sekali ya, sudah menjadi ciri khas dari negara Singapura, yang bernama patung Merlion. 80% penduduknya memilih berjalan kaki untuk berpindah tempat. Nah, di negara Singapura ini memiliki makanan khas, yaitu kepiting cabai. Selanjutnya yaitu negara Thailand. Nah, negara Thailand ini merupakan negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga orang Thailand tidak ada satu orang pun yang memegang kepala, sekalipun itu kepala anak-anak. Di negara Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang biasa disebut dengan Thai iced tea. Demikianlah materi yang bisa Bu Devi sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bu Devi sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup materi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Devi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.